Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita kesehatan. Semoga teman-teman juga diberikan kesehatan. Bagi yang teman-teman yang masih sakit, kita doakan semoga Allah taala memberikan kesembuhan padanya dan menggugurkan dosa-dosanya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, langsung saja, ini adalah pelatihan OBS ya, yang kemarin sempat tertunda karena anak juga kemarin isoman, juga sempat isoman, kemudian beberapa hari menyiapkan untuk pembelajaran juga, kemudian hari ini alhamdulillah baru sempat. Ini kita santai saja ya pelatihannya. Ini anak rekam pakai OBS. Kalau pakai OBS ini seperti ini tampilannya. Nah, ini tampilannya seperti ini aplikasi OBS. Nah, sebelum memulai pelatihan, hendaklah yang ini OBS ini adalah aplikasi yang memakai laptop. Untuk memakai laptop, kemudian perlu kita install terlebih dahulu di laptop kita. Caranya buka browser, bisa pakai Chrome atau Mozilla atau Opera, terserah ya. Browsernya pakai apa? Ini anak pakai Chrome, kemudian ketik OBS. Setelah ketik OBS, nah, akan muncul seperti ini. Ketik yang ini ya, yang http obsproject.com, klik. Setelah klik, lihat sistem operasi komputer teman-teman sekalian. Kalau pakai Windows, klik yang ini. Kemudian kalau yang pakai Mac, ini mungkin Bu Ira ya, kalau Bu Ira pakai Mac ini ya. Kemudian kita klik Windows ini, yang Windows ini. Kalau kebanyakan rata-rata komputernya teman-teman mungkin pakai Windows. Nah, setelah klik pakai Windows, kemudian ini lagi download, filenya sekitar 85 MB. Nah, setelah download kemudian diinstal seperti biasa ya, filenya seperti kita biasa menginstal aplikasi-aplikasi yang lain, biasanya next atau accept ya. Mungkin itu sudah tahu teman-teman sekalian. Untuk menginstal sangat mudah insyaallah. Kita kembali lagi. Ini adalah tampilan aplikasi OBS yang sedang Ana pakai untuk merekam. Ini kelihatan mic Ana yang bergerak ini. Dan sedikit informasi ya, ini OBS adalah aplikasi yang gratis, tidak berbayar, dan tidak ada watermark yang biasanya ada tulisan aplikasi. Dimana kalau kita aplikasi rekam layar itu sebenarnya banyak, ada OBS, kemudian ada aplikasi rekam layar Bandicam dan lain-lain ya, yang rata-rata itu selain OBS itu rata-rata berbayar kebanyakan, sehingga kita untuk menghilangkan watermark dan beberapa fitur yang ingin kita gunakan terbatas ya. Jadi alhamdulillah, dan OBS ini Masya Allah seringkali digunakan oleh asatidz kita, ustadz-ustadz kita, Ustadz Syafiq yang Yayasan Lorong Paradisa juga menggunakan OBS, Ustadz Roy menggunakan OBS, tim IT-nya menggunakan OBS, kemudian konsultasi Islam, streaming YouTube juga. Ustadz-ustadz kita yang streaming YouTube itu rata-rata juga memakai perantara OBS untuk streaming. Jadi OBS ini selain untuk rekam layar, bisa juga digunakan untuk streaming. Apa itu streaming? Streaming itu hasil kajian. Nah, seperti ini contoh ya, kamera presentasinya. Ini hasil seperti ini langsung kita live diupload ke YouTube. Nah, itu bisa menggunakan OBS dengan klik start streaming ini. Nah, Masya Allah kan. Dan ini juga bisa merekam Zoom atau merekam pembelajaran yang menggunakan Google Meet juga bisa. Dengan cara rekam layar seperti ini bisa. Masya Allah. Jadi ini selain untuk kajian juga sangat membantu sekali ketika untuk pembelajaran para teman-teman sekalian. Kita bisa menggunakan pembelajaran jika menerangkan menggunakan PPT atau PDF seperti ini atau PPT, ini juga bisa. Nah, sedikit cara aja ya, nanti pelatihannya akan berlanjut insya Allah. Caranya contoh ini isi anak ini. Scan ini adalah isi dari tema kalau bahasanya ya. Scan itu pokok intinya. Kemudian short ini isinya. Nah, contoh kamera presentasi isinya ini ya, banyak, ada logo, ada tulisan, ada webcam. Nah, kalau capture isinya cuma satu karena menggunakan video capture. Kalau PPT ini banyak ya,
ada logo, ada tulisan, kemudian ada kamera, ada PPT. Nah, sedikit saja Ana jelaskan di sini tentang OBS. Nah, ini ya, ini kan temanya, ini isinya apa aja. Contoh ini temanya capture, Ana isi display capture. Kemudian ini untuk mengisi klik plus yang ada di sini. Ana jelaskan sedikit-sedikit yang dibutuhkan ya terutama. Nah, display capture ini adalah rekam layar keseluruhan. Jadi ketika kita buka apa saja, entah itu Chrome, Windows Explorer, apa saja yang di laptop itu kelihatan. Kemudian ini image ini untuk gambar. Jadi ketika kita naruh logo, naruh background itu bisa. Kemudian media shot ini adalah bisa kita gunakan untuk menaruh film atau video di rekam layarnya juga bisa. Kemudian ada teks, ini tulisan ya, kita bisa menggunakan menampilkan tulisan. Kemudian video capture, nah, video capture ini adalah kamera ya. Untuk Windows capture yaitu rekam layar namun hanya Windowsnya. Jadi kita contoh kita ngerekam layar hanya PPT saja atau PDF saja, itu pakai ini lebih enak karena secara keseluruhan tidak terlihat di rekaman ya. Contoh Ana buka Windows Capture ya, Ana tambahkan Windows Capture tadi, contoh perhatiin plus, kemudian Windows Capture, kemudian Ana isi contoh PPT gitu ya. Oke, setelah klik OK, lah ini karena sudah Ana buka ya, PPT-nya harus dibuka dulu. Lah ini Ana buka PPT, kemudian akhirnya tampil di sini Windows-nya kita pilih. Karena Ana buka banyak ya, Ana buka PDF juga, kita pilih yang PPT aja ya, PPT, kemudian OK. Nah, sehingga ini tampilan PPT. Ini bisa diatur PPT-nya seperti ini bisa diatur. Kemudian pengen ditambahkan kamera, mungkin video capture, pakai video capture, ini tambahkan kamera video capture. Oke, kemudian Ana pakai USB kamera ya. Apaan? Karena Ana gunakan di scan yang lain. Ini kita hapus dulu, kita pakai video capture, Ana menggunakan webcam di sini. Oke, nah ini juga bisa dibesar kecilkan. Nah, seperti ini contoh, biasanya kan di pojok ini ya. Nah, di pojok ini kita bisa besar kecilkan. Kita juga bisa mengisi teks. Nah, ini contoh kita beri tulisan apa, motivasi tadi ya, motivasi gitu. Kemudian oke, ini teksnya ditulis apa, jadilah guru yang semangat belajar. Nah, oke. Nah, ini juga bisa dikecilkan, diisi baik itu, mungkin ini bisa diganti juga tulisannya, bisa diganti warnanya, mana tadi yang guru, kemudian tulisan motivasi, klik 2 kali, ini bisa diganti warnanya, colornya merah mungkin. Oke, kemudian bisa dikasih background colornya contohnya kuning gitu. Oke, kita atur backgroundnya, tebelnya seret. Nah, ini semakin tebel. Oke, ini nanti bisa dicoba-coba ya, Insya Allah mudah lah. Intinya seperti itu. Jadi bisa mengisi PPT, bisa mengisi tulisan, logo, sebagaimana contoh ini PDF Ana yang biasa Ana ngajar ya. Ini Ana pakai ini, kemudian ada logonya, ada tulisannya, tinggal ngasih Windows Capture ya. Ini Windows Capture-nya diisi, contoh isi PDF yang ini, klik 2 kali Windows Capture, kemudian klik Windows yang Pocket Reader, aplikasi PDF-nya Ana ya. Ini kemudian oke. Nah, seperti ini bisa dibesarkan, kecilkan, bisa di crop juga, cara mengcropnya klik tahan Alt kemudian digeser. Nah, ini crop.
Nah di crop, bawahnya di crop bisa. Cara cropnya tekan Alt baru digeret. Nah kalau cara besar kecilnya, besar kecilkan, tidak usah klik Alt ya, langsung diginiin aja, digeret, ditahan kemudian digeret. Nah baik, insya Allah itu jadi tugasnya. Yang pertama, tugasnya share aja di WA ya. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, sedikit dari Ana, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa memudahkan teman-teman guru sekalian dalam mengajar. Barakallahu fikum.